Untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham pilihan untuk besok tanggal 5 April. Yang pertama kita akan cek dulu saham TINS ini yang akhir-akhir ini cukup ramai ya untuk isunya mengenai korupsi yang cukup gede. Tapi setelah ada rumor itu harganya malah naik terbang loh ini. Sentimennya berarti bagus ya untuk perkembangan harga sahamnya. Soalnya untuk TINS itu dalam beberapa tahun terakhir, dari kapan ya? Udah dari tanggal tahun 2021 ya. Ini harganya cenderung turun bearish sih, cuman setelah ada isu korupsi itu harganya terbang cukup tinggi ya. Bahkan setelahnya itu level 500-nya kalau nggak salah 520. Untuk saham TINS naik cukup tinggi dan dua kali ini udah double top ya. Misal bisa breakout di atas 950, kayaknya nggak menutup kemungkinan bisa naik lagi lebih tinggi sini untuk saham TINS. Pantau aja di level 950. Ini harga tertinggi hari ini juga ya, cuman masih belum berhasil breakout. Kalau kita lihat untuk transaksinya, coba untuk saham TINS hari ini tanggal 4 itu sebenarnya aslinya keluar 7,8 M. Kalau kita lihat dari tanggal 18 itu kapan sih ini? Tanggal 1 Maret ya. Coba kita cek dari tanggal 1 Maret kira-kira aslinya gimana di saham TINS. Aslinya kadang masuk kadang keluar ya. Kalau kita lihat di sini yang jadi market makernya, kalau kita lihat dari tanggal 1 Maret ketika harganya rebound cukup tinggi. Untuk saham TINS sendiri ya sebenarnya malah didistribusi ya oleh CC yang keluar juga versi asing dan lokal, tapi harganya naik ya. Mungkin ini aja sih secara teknikal pantau di 950. Coba kalau kita lihat untuk valuasinya ya untuk saham TINS apakah masih menarik. TINS di harga saat ini untuk saham TINS rugi sih dari kuartal 2, 3, 4 ya, laporannya minus terus padahal. Kemudian dari segi valuasi PBB nya 1,1 dengan ROE yang minus, itu hitungannya kurang bagus sih kalau kita lihat setelah valuasi dan fundamentalnya ya. Apalagi kalau kita perhatikan untuk hutangnya juga masih lumayan gede, satu kali lebih, satu kali dibandingkan dengan equity ya, maksudnya 105,9% dari equity. Kalau kita lihat kemarin bagi dividen ya 2023, kalau kita cek untuk newsnya ya ini sih Kejagung periksa ya, masih ini sih masih ada isu ini ya. Jadi mungkin karena udah ketahuan korupsinya ya, mudah-mudahan kedepannya untuk saham TINS bisa lebih baik lagi dari perusahaannya ya, jadi nggak dikorupsi, profit mudah-mudahan ya. Ya kita lihat aja lah, simpelnya seperti itu secara teknikal aja ya. Perhatikan aja level 950 untuk besok apakah bisa breakout dan bertahan di atas itu atau enggak. Kalau secara teknikal misal turun supportnya lumayan dalam, ada di 850. Jadi kalau langsung nge-HK di awal market agak beresiko sih sebenarnya, takutnya kalau gagal breakout malah koreksi turun, kan mending tunggu di area supportnya aja. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham TINS. Selanjutnya kita akan cek saham Medco. Medco hari ini sempat naik tadi dikit, tapi naik ke level 1565 ya, mendekati resistennya, cuman belum sempat nyentuh resisten, malah turun lagi. Untuk candlenya kecil, untuk support resistennya masih sama, supportnya lumayan jauh, ada di 1415 dan resistennya di 1600. Kalau kita lihat untuk saham Medco hari ini tanggal 4, aslinya keluar 24 M. Wah, aslinya keluar. Kalau kita lihat lebih detail hari ini ini kalau kita lihat dari 1 bulan yang lalu yang pegang barang paling banyak IUBB ya.
YU-nya versi lokal, BB-nya sebagian lokal, sebagian asing. YU-nya versi asing, untuk BB-nya sebagian lokal, sebagian asing. Tapi untuk transaksi hari ini asingnya keluar, yang keluar ada AK, BK, CC, ZPK. Jadi didistribusi oleh asing, diakumulasi oleh lokal. Lokalnya masuknya lumayan banyak ya, CC, BB masuk, BB-nya netbuy 14,8 M. BB-nya versi lokal ya, masuk lagi di saham Medco. Jadi untuk besok mungkin karena ini lebih dekat ke resisten ya, buat teman-teman aja yang udah punya posisi dan floating profit, mudah-mudahan naik dulu nguji resistennya ini. Tapi kalau langsung turun ya perlu hati-hati sih, takutnya bisa nguji supportnya lagi yang di 1415. Kalau kita lihat untuk valuasi Medco di harga saat ini apakah menarik, belum keluar ya, laporan kuartal 4-nya belum diupdate, kita tunggu aja, semoga nggak mengecewakan. Kalau kita perhatikan di harga saat ini PBB-nya 1,4 kali. ROE-nya lumayan 18% ya. Cuman hutangnya gede nih untuk saham Medco. Oke, mungkin seperti itu aja sih untuk saham Medco ya. Kembali lagi disclaimer, jadi kalau naik perhatikan resistennya di 1600, kalau gagal breakout mending diamankan aja. Kalau setelah tren ini sih udah lebih condong ke bullish ya, soalnya kan naik koreksi turun. Naik koreksi turunnya itu cuman koreksi wajar. Kalau misal setelah nyentuh level 1600 malah gagal breakout dan koreksi turun ya, semoga aja bisa bertahan di atas 1415. Oke, itu untuk saham Medco. Selanjutnya kita cek saham TPIA ini yang asingnya terus masuk ya. Harga sahamnya juga terus naik. Hari ini naik 2,95% ke tengah-tengah area ini 6.975. Untuk support resistennya masih sama ya. Jadi misal besok hijau, untuk target price-nya ke 7.400. Semoga aja bisa nguji level ini. Ya kalau nggak besok ya mudah-mudahan habis lebaran ya, nguji resistennya di 7.400. Kalau gagal breakout mending diamankan aja, soalnya ini harganya udah di pucuk. Ya udah naik cukup tinggi. Kalau kita lihat untuk transaksinya, aslinya hari ini naik cukup banyak 116 M. Kalau kita lihat lebih detail, TPIA hari ini untuk aslinya yang masuk ada BK ya, masuk cukup banyak 119,4 M. BK yang masuk versi asing nih 95,7, jadi BK asing dan BK lokal ya. Untuk BK lokalnya malah 100% transaksinya buy di saham TPIA. Aslinya akumulasi BK, AK, CC versi asing ya. Kalau kita lihat dari tanggal 1 yang pegang barang paling banyak BK ya 190, dan sampai hari ini BK-nya masih terus nambah muatan di saham TPIA. Jadi untuk trennya masih strong bullish ya. Mudah-mudahan masih bisa naik untuk besok di awal market ya. Jadi buat teman-teman yang belum punya posisi ya disclaimer, kalau mau entry buat trading ya. Tapi kalau untuk investasi entry di harga atas ya agak beresiko. Tapi kalau untuk trading harganya nggak sesuai prediksi, jebol support, nah itu bisa diantisipasi ya. Mungkin seperti itu aja sih untuk saham TP ya. Mudah-mudahan bisa hijau dulu di awal market. Kalaupun koreksi turun, supportnya ada di 6.500. Oke, itu untuk saham TPIA. Selanjutnya kita cek saham AMMN. Udah cukup lama nggak kita bahas ya. Ini untuk saham AMMN soalnya harganya udah di atas. Jadi kalau mau entry pun agak nanggung ya, apalagi untuk pergerakannya beberapa hari waktu terakhir ini kurang tinggi untuk tingkat volatilitasnya. Untuk area supportnya di sini ya, kalau mau entry amannya dekat-dekat 8.300. Kemarin itu tanggal 28 Maret ya sempat uji ini 8.300. Mungkin buat teman-teman yang sempat entry di area supportnya ya lumayan sih, udah floating profit ya. Kalau naik untuk resistennya di mana di 9.225 ya. Kalau secara Fibonacci di area sini untuk resisten AMMN, misal trennya masih bullish. Padahal di harga saat ini kalau nggak salah harganya juga belum mahal-mahal banget ya, mahal cuman masih normal sih kayaknya AMMN. Coba kita lihat untuk transaksi, untuk valuasinya di harga saat ini 8 kuartal 4 ya, sebenarnya 2023 ini turun ya, IPS-nya turun. Di harga saat ini PBB-nya 9,1 ya, ini sih mahal ya, bukan wajar lagi ini. Kurang rekomendasi lah kalau untuk
investasi di harga saat ini untuk saham AMMN. Yang pertama, PB valuasinya mahal 9,1 kali padahal ROE-nya cuma 5,5 ya. Padahal suku bunga acuan BI berapa ya? Kayaknya lebih dari ini sih. Jadi kurang bagus ya. Dari segi performanya juga turun, cuman harganya masih kuat di atas ya, karena yang pegang barang belum mau taking profit belum mau ya. Nanti kalau retailnya banyak masuk atau udah butuh uang ya, mungkin bisa jebol supportnya ini 8300, hati-hati aja ya kalau sampai jebol 8300. Kalau mau entry di harga saat ini sih agak riskan ya, resikonya kayaknya lebih kelihatan dibandingkan potensi profitnya ya. Tapi kembali lagi disclaimer sih, untuk trennya masih bullish ya, masih belum patah tren bullishnya, kecuali bisa jebol supportnya ini kemudian nanti naik cuma tadi ke rebound melanjutkan penurunan lagi, nah itu udah tanda-tanda mau bearish. Oke, itu untuk saham AMMN. Kalau kita lihat untuk transaksinya, coba untuk saham AMMN hari ini tanggal 4 asingnya masuk loh. Di harga atas ini asingnya masih terus masuk. Kalau kita cek dari 1 bulan yang lalu asingnya net pay cuman nggak terlalu banyak, 21,4 M aja. Cepat dari transaksinya padahal gede loh, 6 triliun ya, tapi cuma net pay 21 M. Jadi sebagian trading lah di harga atas, masuk keluar ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini aja tanggal 4 ya, tanggal 4 secara keseluruhan BK AK masuk, yang keluar CCZP. Kalau kita lihat dari 1 bulan yang lalu yang pegang barang paling banyak BK YU RX, broker asing sih. Yang keluar juga asing, tapi ya CC versi asing, jualan 400 M kalau nggak salah ya. Kita dulu sering ikutin untuk saham AMMN, emang untuk CC itu terus jualan ya, harga sahamnya naik. CC jualan tapi kadang masuk scalping trading kadang, soalnya ini ya, transaksinya saya 1,6 triliun yang jadi market maker utamanya CC ya di saham AMMN dan net sell 390. Jadi kalau mau entry terlalu beresiko sih. Tapi kembali lagi disclaimer, untuk besok mungkin ya transaksi hari ini untuk saham AMMN ada potensi masih sideways ya di area antara 8.300 sampai 9.200-an. Oke, itu untuk saham AMMN. Selanjutnya kita cek saham Antam ini harga emasnya naik cukup tinggi pas mahal-mahalnya, tapi harganya masih di bawah-bawahnya ya, masih di bawah. Untuk support resistennya masih sama. Nah gini kelihatan jelas. Untuk supportnya di sini di 1580 dan resistennya di 1695 ya. Kemarin dijaga di area support, mantul naik, dan hari ini naik, open gap atas dikit, naik kemudian turun, ditutup plus 0,90%. Untuk tingkat volatilitasnya kecil dalam 2 hari terakhir ini. Untuk besok semoga aja bisa nguji resistennya di 1690-an ya. Soalnya lebih dekat ke resisten. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini tanggal 4 untuk saham Antam asingnya keluar 14,4 M. Kalau kita lihat dalam 1 bulanan terakhir juga belum ada yang akumulasi banyak-banyak banget ya di saham Antam ini. Untuk hari ini aja untuk saham Antam CC masuk, yang keluar ZP. CC-nya yang masuk versi lokal dan yang keluar ZP-nya asing, selain ZP atau BKYU. Jadi asingnya jualan ditampung lokal. Untuk nilai transfernya belum terlalu ramai. Jadi mungkin untuk besok ada potensi candlenya nggak terlalu gede ya. Kalaupun naik kayaknya buat breakout di atas 1690 agak ini ya, untuk besok mungkin agak berat ya. Kecuali besok bisa ramai dan breakout ya. Ramai menjelang liburan panjang juga jarang sih. Ya kita lihat aja besok lah, pantau aja level ini 1695 ya. Ini resisten terdekatnya, gagal breakout mending wait and see aja dulu. Kalau mau entry lebih aman dekat-dekat 1580. Oke, itu untuk saham Antam. Kalau kita lihat valuasinya, kita cek untuk valuasi Antam, sering sih kita bahas ya.
Untuk di tahun 2023 mengalami sedikit penurunan ya dari segi pendapatan untuk saham Antam, kemudian valuasinya 1,3. Menarik untuk saham seperti Antam, jarang-jarang ya. Biasanya diangkat di atas 2 sih kalau nggak salah. Dividen valuasinya mas juga ideal lah ya, 62. Untuk neraca keuangannya juga sehat untuk saham Antam, jadi sebenarnya bisa dipantau ini kalau untuk jangka panjang ya. Untuk saham Antam bisa dipertimbangkan ya, tapi kembali lagi disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Antam. Selanjutnya kita akan cek saham PGEO. Ini juga udah lama nggak kita bahas ya. Untuk saham PGEO hari ini naik 2,59% ya. 3 hari terakhir inilah candlenya hijau-hijau-hijau. Secara teknikal untuk resisten terdekatnya ada di 1200. Di sini 1200, 1205 ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya untuk saham PGEO. Hari ini tanggal 4 aslinya masuk 6,1 M. Kalau kita lihat dari tanggal berapa? Tanggal 2 ya, berarti mulai rebound itu aslinya masuk 15,2 M. Kalau kita lihat lebih detail di sini untuk saham PGEO di harga saat ini secara keseluruhan hari ini sih ada yang akumulasi ya, ada sedikit akumulasi yaitu BK, LG, ZB. Wah, broker asing nih. Aslinya ada yang akumulasi ZB, BK, aslinya NetP, lokalnya pun ada BK yang 100% transaksinya buy ya. BK sama LG kalau kita perhatikan mereka cenderung akumulasi, nggak trading di saham PGEO. Jadi mudah-mudahan untuk besok bisa hijau dulu di awal market, pantau aja level 1205 ya, 1200 lah. Semoga saja bisa breakout dan bertahan di atas itu. Kalau konfirmasi breakout ya target price selanjutnya ke 1250-an. Untuk supportnya buat patokan ada di 1160 ya. Jadi kalau mau entry ya disclaimer sih, walaupun lebih bagusnya itu kemarin itu ketika breakout ya, atau tadi. Oke, itu untuk saham PGEO. Untuk besok kayaknya ada potensi naik dulu di awal market. Habis itu tergantung mekanisme pasar apakah bisa breakout atau enggak. Selanjutnya kita akan cek saham. Oh iya, untuk valuasinya kita coba lihat. Kayaknya untuk saham PGEO ini nggak mahal-mahal banget sih. Wajar ya. Walaupun baru IPO, PBV-nya 1,6, ROE-nya 8, net profit margin-nya cukup tinggi. Jadi yang menarik dari saham PGEO itu ya ini neraca keuangan, liquidity ratio-nya cukup bagus ya. Utangnya nggak terlalu gede, masih punya cash yang cukup banyak. Current ratio aset lancarnya juga lumayan gede nih. Net profit margin-nya 40%, ini gede loh. Ya, jarang-jarang net profit margin 40% itu. Jadi kalau misal penghasilannya 100.000, yang 100.000 itu penghasilan kotor ya, profit marginnya 40 ya, itu kan hitungannya lumayan gede. Kita bandingkan aja misal untuk PGEO ini apa ya, untuk ya lumayan lah, ini menarik untuk saham PGEO buat dipantau ya. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham PGEO. Untuk pendapatan di laporan kuartal 4-nya kayaknya turun ya di tahun, oh enggak sih, masih bertumbuh ini. Pendapatannya terus meningkat, kemudian valuasinya nggak mahal-mahal banget, net profit marginnya gede. Cuman ini ya, ROE-nya masih kecil ya, mungkin karena cash-nya ini belum dioptimalkan ya. Kayaknya mirip-mirip sama MTEL. Kalau MTEL juga cash-nya cukup banyak ya. Ya semoga aja ini sih PGEO ada bisa rebound ya dalam waktu dekat ini. Perhatikan saya level 1205 untuk besok ya, semoga aja bisa breakout. Oke, itu untuk saham PGEO. Selanjutnya kita akan cek saham MTEL ya. MTEL harganya udah di bawah dan udah ada mulai tanda-tanda rebound ya. Hari ini tadi sempat nguji resistennya di 640, cuman masih belum berhasil breakout ya. Ini harganya udah di bawah sih kalau kita lihat historinya, kalau lihat polanya pun juga menarik sebenarnya ya di harga saat ini. Ya semoga aja besok bisa breakout ya, semoga aja. Cuman kalau gagal breakout minimal jangan jauh-jauh lah dari resistennya. Soalnya kalau jauh-jauh dari resisten malah buat
candle bearish itu agak mengkhawatirkan ya untuk saham MTEL, walaupun secara historinya udah hitungannya di bawah lah. Jadi kalaupun mau entry di harga saat ini mudah-mudahan resikonya nggak terlalu tinggi, cuman ya harus sabar ya untuk saham MTEL ini, pergerakannya agak lelet soalnya. Kalau kita lihat untuk transaksinya, MTEL di harga saat ini hari ini asingnya tanggal 4 net buy 7 juta aja. Kalau nggak salah CC ya yang pegang barang paling banyak di saham MTEL ini. Hari ini untuk CC-nya masih masuk 1,4 M ya. Selain CC ada PDAZ yang masuk dan yang keluar ada BK 2, jadi sebenarnya untuk hari ini ada yang sedikit akumulasi sih. Coba kalau kita lihat valuasinya untuk saham MTEL, MTEL ya. Untuk saham MTEL hari ini ya, update ini 2023 udah rilis 8 kuartal 4-nya. Kayaknya udah rilis dari kemarin sih. Terus bertumbuh ya untuk pendapatan MTEL dari tahun 2021, 2022, 2023 terus bertumbuh. Untuk MTEL ini juga tiap tahun bagi dividen ya kalau nggak salah, walaupun nggak gede-gede banget. Dividen per ratio-nya juga lumayan ya, 80% loh. Yieldnya 3,3. RO-nya ini hitungannya sedikit ya meningkat ya kalau nggak salah, sehingga kemarin itu udah cukup lama ya itu di angka 4, jadi ini bertumbuh sih. Untuk net profit marginnya lumayan 23% dan bagi dividen ya. Kalau kita bandingkan dengan kompetitornya Tower Tebik, hitungannya valuasi MTEL ini paling murah ya. Untuk Tower Tebik itu yang pertama hutangnya lebih gede ya. Kalau MTEL ini kan masih di bawah 1 kali ya dibandingkan rasio di bawah 100% lah. Kalau kayak Tower terus Tebik itu hutangnya gede ya, walaupun ROE-nya gede juga, tapi kalau hutangnya gede kan sama aja, itu profitnya buat bayar bunga sama hutang. Apalagi bunga acuannya naik ya. Suku bunganya naik. Dividen variasinya kecil juga ya untuk saham Tower, soalnya sebagian besar mungkin dipakai buat bayar hutang, buat nyicil bunga ya mungkin untuk Tower. Kalau untuk Tebik Tebik juga sama, hutangnya gede ya, hampir 3 kali ekuitasnya. Kemudian ROE-nya ya emang lebih tinggi dibandingkan MTEL ya. Dividen variasinya juga enggak segede MTEL ya, mungkin sama. Sebagian juga pendapatannya selain dibagikan ke dividen, sebagian besar lagi buat nyicil bunga sama hutang mungkin ya. Saya juga enggak sedalam itu buat menganalisa Tower Tebik ya. Kita analisa sekilas aja. Jadi MTEL menarik buat dipantau ya. Intinya seperti itu aja. Oke, itu saham MTEL semoga saja bisa breakout dalam waktu dekat di atas 640. Kalau berhasil breakout target price-nya ke 665 ya. Oke, itu untuk saham MTEL. Selanjutnya kita cek saham EXCL ini yang hari ini naik cukup tinggi, terbang ya. 3% ya, nggak tinggi-tinggi banget sih, tapi naik lah lumayan 3,08%. Misal kita pakai Fibonacci, maka harga saat ini hitungannya tadi mencoba breakout cuman belum berhasil lah ya. Untuk resisten terdekatnya ada di 2360, 2350 area situlah. Jadi untuk besok semoga aja bisa breakout ya. Kalau berhasil breakout, resisten selanjutnya ke 2460. Kalau kita lihat untuk transaksinya EXCL hari ini tanggal 4 aslinya masuk 900-an juta. Kalau kita lihat lebih detail hari ini tanggal 4 secara keseluruhan sih ada yang akumulasi ya, yaitu RX-nya yang masuk versi lokal, tapi jadi sedikit akumulasi. Untuk besok kalau lihat transaksi hari ini kayaknya ada potensi masih naik dulu ya di awal market. Perhatikan saya level 2350, semoga saja bisa breakout dan bertahan di atas itu untuk saham EXCL. Kalau gagal breakout ya koreksi turun ya, mungkin akan sideways atau konsolidasi dulu di antara 2260 sampai 2350. Oke, itu untuk saham EXCL. Selanjutnya kita akan cek saham PTMP ini yang 2 hari terakhir ini naik ya, setelah kemarin itu nyentuh support kuatnya di 130-an, 131 lah. Ini supportnya masih di 132 sih. Misal besok naik resistennya atau target price-nya ke 170, gagal breakout mending diamankan, soalnya ini udah kalau gagal breakout malah jebol support yang di
1132 yaitu ada potensi ke 100 bahkan di bawah itu ya. Kalau secara teknikal, kalau lihat untuk transaksinya, coba untuk saham APTMP, aslinya masuk 400-an juta. Hari ini tanggal 4 secara keseluruhan ya, ini kita bisa lihat bareng-bareng ya. Yang jadi market maker utamanya AZYBMG. Gak ada yang akumulasi banyak sih, jadi kalau mau entry buat scalping ya jangan pakai duit yang gede-gede. Kalau melihat transaksi hari ini, kalau melihat candlenya setelah nyentuh harga tertinggi nggak koreksi turun, yang mudah-mudahan bisa hijau ya dulu di awal market. Habis itu perhatikan saja level ini berhasil breakout atau enggak di atas 170, gagal breakout. Yang udah floating profit mending atau lebih amannya diamankan aja ya, tapi disclaimer. Oke, itu untuk saham PTMP. Selanjutnya kita cek saham niche yang hari ini turun ya, walaupun tadi sempat turun tapi ada perlawanan naik loh. Jadi untuk saham niche itu di awal market open gap bawah, opennya di level 855 ya, naik dikit turun cukup dalam menyentuh supportnya di 690, cuma ditarik naik lagi. Jadi ada perlawanan, ada buyer masuk. Kalau kita lihat yang masuk siapa di saham niche hari ini tanggal 4 CP ya, CP masuk 1M yang di market maker utamanya CP, tapi kalau lihat secara keseluruhan masih di distribusi ya, nggak ada yang akumulasi banyak. Market maker utamanya CP. Cukup banyak retail yang masuk ya, ini di saham NICE yang transaksi ya. Kalau untuk scalping sih disclaimer ya, selama tingkat volatilitasnya masih tinggi. Buat patokan support terdekatnya di 815 dan resistennya di 900. Kalau misal besok naik semoga aja bisa breakout. Kalau gagal breakout ya hati-hati aja ya, yang udah floating profit atau scalping yang di saham niche gagal breakout mending diamankan ya. Oke, mungkin seperti itu untuk saham niche, dan ini aja dulu untuk analisa kita pada video ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.